Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana berterima kasih sekali ya, bisa kembali berbagi ilmu, sharing bersama teman-teman yang jauh di seberang pulau sana, sedangkan ana nggak harus berangkat ke tempat itu. Dan ana juga bersyukur ya, tatkala melihat adanya kawan-kawan yang mungkin menekuni ilmu dunia, kedokteran khususnya umpamanya, dokteran mata, tapi ternyata mereka mengetahui bahwa setiap muslim itu wajib belajar ilmu agama. Karena jangan sampai teman-teman yang mengkaji ilmu dunia, kemudian kesibukan dia mengkaji ilmu dunia dan mempelajarinya membuat mereka lalai akan akhirat. Padahal semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua pencapaian di dunia ini akan ditinggal. Dia akan diantarkan oleh keluarganya ke sebuah tempat yang sangat sempit, yang sejatinya tidak membutuhkan uang banyak untuk menempati tempat itu. Sedangkan rumahnya, mobilnya, jabatannya, gelar-gelar yang dia dapat, semuanya dia tinggalkan. Dan dia sendirian di sana, tanpa sanak famili, tanpa seorang kawan pun, tanpa anak-anak yang mencintai. Ahibati fillah, Ramadan sudah pergi. Apakah kita puas dengan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Bagaimana perasaan kita? Kita seringkali mendengarkan kajian sejak sebelum Ramadan, mendengarkan peringatan-peringatan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi ternyata tanpa terasa Ramadan telah pergi. Dengan segala suka dan dukanya, dengan segala amal soleh yang kita lakukan di dalamnya, mulai puasa di siang hari, sholat di malam hari, sedekah dan berbagi yang kita lakukan, menghatamkan Al-Quran berulang kali, berzikir, mengingat Allah tiada henti, berdoa, bermunajat, memohon kepada Sang Pencipta
yang terus kita lakukan setiap hari. Kita berjuang berharap mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian iktikaf, meninggalkan rumah, pekerjaan, dan sanak famili. Ada pula yang berangkat umrah. Karena umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi setelah Ramadan yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal karena berharap mendapatkan pahala puasa wajib selama 1 tahun. Ya, kewajiban hamba adalah beramal. Tapi dia juga harus berpikir, apakah keletihan, kelelahan, lapar, haus yang dia rasakan selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Nabi SAW pernah menyampaikan berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Terus apa gunanya dia puasa? Loh, kan saya sudah beramal, kan saya sudah bekerja. Iya. Apakah setiap orang yang bekerja layak mendapatkan gaji, reward? Belum tentu. Boleh jadi dia bekerja, tapi kerjaannya salah. Boleh jadi dia beramal, ternyata amalannya penuh dengan riya, sum'ah. Jemaah rahimakumullah, amalan itu imma diterima, imma ditolak. Nggak ada yang ketiga. Amalan itu sejatinya diterima atau ditolak. Apa syarat diterimanya amalan? Oh, kita belajar. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Nah, syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagian kita sudah merasa baik, merasa yang dia kerjakan selama ini sudah maksimal. Pernah ada seorang menantu ya, yang dia mempertanyakan kepada anak tentang mertuanya. Dia mengatakan, Ustaz, mertua anak ini, Masya Allah Ustaz, dia orangnya rajin ke masjid 5 waktu. Dia rajin puasa sunnah, Senin Kemis. Dia rajin sholat malam. Dia rajin berzikir. Dia rajin bersedekah. Masya Allah, orang baik Ustaz. Tapi sekarang Ustaz, dia berhenti melakukan semua itu. Dia nggak lagi sholat. Dia nggak lagi puasa. Berhenti dia ke masjid. Ketika anak tanya kepada beliau, beliau mengatakan, makom kita berbeda. Subhanallah. Seakan-akan ada makom, ada sebuah kedudukan di muka bumi ini bagi hamba Allah yang udah nggak wajib sholat. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat sampai bengkak kaki dan nggak pernah beliau meninggalkan sholat. Di saat beliau sakit di akhir hayatnya, beliau tetap sholat dengan kondisi beliau. Kadang-kala beliau sholat dengan duduk, tapi tetap sholat. Ada orang pula yang mungkin sudah berhaji berulang kali, lalu dia seloroh, kayaknya saya sudah siap untuk mati. Kau siap untuk mati? Apakah engkau yakin bahwa semua amalan yang kau kerjakan selama ini, Ramadan yang kita tahu pahala Ramadan, kita tahu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, semua pahala yang disebutkan berkaitan dengan ibadah haji umpamanya,
Haji yang mabrur, itu balasan yang pantas adalah surga. Yang mabrur, yakni yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Dan tidak semua yang berangkat haji itu mabrur. Salat, iya kita tahu bagaimana besarnya pahala salat. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang salat. Ini orang salat celaka, nggak ada gunanya buat salat dia. Bahkan sholatnya mengantarkan pelakunya ke neraka. Apa penyebabnya? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Dia sholat, tapi semau dia. Lalai dengan rukunnya, lalai dengan wajib-wajibnya, dengan syarat-syaratnya. Pikirnya dia, yang penting aku sholat. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang ria, yang sholat karena dilihat belaka, karena ada yang menonton, kemudian dia sholat. Maka kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan pernah merasa sudah suci, merasa sudah baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dijamin masuk surga. Tapi apakah kemudian dia merasa sudah berada di level yang tidak perlu lagi beribadah, memperbanyak ibadah, memohon agar diterima ibadahnya, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dia terus memohon ampunan kepada Allah. Bahkan tatkala dia meminta doa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, untuk dibaca ketika dia sholat, ketika dia berdoa, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan doa kepada dia. Qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafur. Ya Allah, ampuni aku dengan pengampunan darimu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Takut jemaah. Jemaah rahimakumullah. Di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan informasi. Tentang apa? Kita baca sekarang. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Ternyata ada orang-orang yang merasa sudah baik, yang puas dengan amalannya. Dia bekerja, dia bersungguh-sungguh beramal, tapi ternyata sia-sia amalan. Rugi siapa? Capek. Jangan-jangan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita yang sudah puas dengan pencapaian kita ketika di bulan Ramadan, tapi kita lupa dengan syarat-syarat dan ketentuan amalan itu diterima. Jangan-jangan ada ujub yang merupakan penghancur yang nyata untuk amalan manusia. Berbangga diri.
Mungkin engkau sudah baik, tapi diterima atau tidak amalan. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 60-61, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang adanya kelompok manusia yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bersegera melakukan ketaatan. Tapi ternyata hati mereka selalu dalam kondisi takut dan khawatir tidak diterima. Bukan merasa sudah diterima. Doa kita selesai Idul Fitri, selesai Ramadan kemarin, pada saat Idul Fitri, dan sampai hari ini kita masih mendengar ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga diterima sama Allah. Iya, harapannya diterima. Kenapa? Karena belum tentu diterima. Berapa banyak orang-orang yang sudah mendaftar untuk jadi ASN. Ketika ujian, oh dia yakin diterima. Ketika pemberkasan dia yakin diterima. Tapi ternyata nggak diterima. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Mu'minun, surat orang-orang yang beriman, di ayat 60 dan 61. Tafadhal. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Subhanallah. Mereka beramal, mereka memberi apa yang harus mereka berikan, tapi mereka takut. Ada kekhawatiran, ada kecemasan di dalam hati mereka. Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah," yang dimaksud dengan ayat 60 di surat Al-Mu'minun, "Ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun." Apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka orang-orang yang berbuat dosa. Mereka minum khamar, mereka mencuri, sehingga mereka takut. Ya pantas orang berbuat dosa selalu takut. Siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, ada dalam hatinya kekhawatiran dilihat sama orang, diketahui sama orang. Dia tahu yang dia lakukan tidak benar, sehingga kalau ketahuan boleh jadi dia akan dihukum. Ada ketakutan, takut dengan hukuman, takut ketahuan, takut mendapatkan sanksi. Maka Aisyah berpikir, apakah kondisi takut ini disebabkan mereka adalah pelaku dosa? Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Enggak, bukan itu yang dimaksud, wahai putrinya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu yang dimaksud. Walakinnahum, tapi yang dimaksud dengan orang-orang yang takut dalam ayat ini, humul ladzina yasumun wa yusallun
wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang rajin puasa, yang rajin sholat, yang tekun bersedekah, tapi mereka takut amalan mereka tidak diterima. Sebagian kita mungkin umurnya sudah 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang mungkin sudah puasa Ramadan selama 30 tahun. Mungkin dia sudah umroh tiap tahun, mungkin dia sudah haji berulang kali. Dan nggak takut dia. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman itu takut nggak diterima, karena dia tahu sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata', penuh kekurangan. Dosa jelas kita tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan. Perbuatan kebaikan kita belum tentu ikhlas, belum tentu sesuai dengan syariat. Ya seharusnya kita takut ya. Mereka adalah orang-orang yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ahibati fillah, siapa yang amalannya diterima? Allah menyebutkan di surat Al-Maidah ayat 27. Kisah antara dua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Allah perintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Si Habil mengorbankan domba terbaik yang dia miliki. Si Qabil juga mengorbankan hasil dari perkebunan dan pertaniannya untuk Allah Azza wa Jalla. Sama-sama berkorban. Sama-sama putra Nabi Adam. Tapi ternyata nggak semuanya diterima. Coba kita baca. 6. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Subhanallah jemaah. Itu lihat. Jelas Allah Azza wa Jalla menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi dahulu di beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala mereka berkurban, mereka menunggu adanya api dari langit yang menyambar kurbannya. Kalau disambar oleh api, maka diterima. Yang tidak disambar oleh api, nggak diterima. Sehingga orang tahu amalannya diterima atau tidak. Dulu Bani Israel juga tatkala mereka berperang. Setelah berperang, harta rampasan itu dikumpulkan. Nggak boleh ada yang ngambil. Karena haram bagi mereka makan harta rampasan perang. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka setelah berperang, dikumpulkan harta rampasan perang, lalu ditunggu. Kalau tidak turun api, berarti ada harta rampasan perang yang diambil oleh prajurit atau pasukan. Maka diminta mereka untuk mengembalikan. Ketika dikembalikan semuanya, dan sudah tidak ada lagi harta rampasan perang
yang tersembunyi, maka Allah kirimkan api yang menyambar. Sekarang enggak. Tapi pesannya tetap sama. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Apakah engkau sudah bertakwa? Oh, insya Allah, Ustaz. Orang yang merasa sudah bertakwa, dialah orang yang belum bertakwa. Orang semakin berilmu, semakin dekat sama Allah, semakin takut tidak diterima. Semakin takut dia belum bertakwa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau terus beramal, terus beristighfar, terus berdoa. Jadi ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka engkau semakin takut kepada Allah. Semakin takut tidak diterima amalan. Benar, Ustaz. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau meninggikan bangunan paling indah, bangunan paling mulia, bangunan paling terhormat, teragung di muka bumi ini, Ka'bah. Di tempat yang paling mulia, di Makkah Al-Mukarramah. Sebuah bentuk ketaatan yang paling luhur, membangun Ka'bah. Yang kita tahu bagaimana sampai hari ini orang-orang berangkat ke sana, tawaf di sana. Itu Nabi Ibrahim yang meninggikan bangunannya bersama Ismail. Ketika proses pembangunan, apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 127. Nah, tafadhol dibaca. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Itu doanya Nabi Ibrahim. Beliau memohon supaya diterima. Permintaan Nabi Ibrahim ini bermuasal dari adanya rasa takut tidak diterima. Sebagian salafus saleh ketika membaca ayat ini, dia meneteskan air mata sambil berkata, "Ma balu khalilillah." Ada apa sama kekasih Allah? Yarfa'u qawaidal bait. Dia meninggikan bangunan Ka'bah. Wa yakhaf alla yuqbal minhu. Dengan kondisi takut amalannya tidak diterima. Takut tidak diterima. Tidak kemudian ada kebanggaan, ujub dengan dirinya. Aku yang bangun masjid ini. Aku yang menyumbang sekolah ini. Aku. Ada sebagian kita yang meninggikan dirinya. Boleh jadi nggak diterima amalan. Nabi Ibrahim takut tidak diterima. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dan anak keturunannya. Lalu apa kata beliau?
Allah ceritakan di surat Ibrahim ayat 40. Naam, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Bayangin jemaah. Udah berdoa, nih Nabi yang berdoa. Sebagian kita berpikir, ya udahlah mustajab doanya. Pasti dikabulkan sama Allah. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Dan dari anak-anak keturunanku. Rabbana, wahai Rabb kami, wa taqabbal du'a. Taqabbal. Ya Allah, terimalah ya Allah doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Ada kekhawatiran tidak dikabulkan. Ada kekhawatiran tidak diterima. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang keluarga Imran. Di surat Ali Imran. Bagaimana ketika istrinya Imran bernazar. Yang kemudian dia punya anak nanti. Namanya Maryam. Yang kemudian Maryam ini punya anak tanpa bapa yang namanya Isa alaihissalam. Ini perempuan soleha. Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga yang mereka berkhidmat ke Baitullah, ke Masjidil Aqsa sana. Apa doa dia tatkala dia bernazar? Nah, silakan dibaca di surat Ali Imran ayat 35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Takut tidak diterimanya. Dia tahu Allah maha mendengar dengan doa dan maha mengetahui dengan kondisi hati dia, dengan kondisi dirinya. Maka dia minta, ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Terimalah dari kami, ya Allah. Sekali lagi, semakin engkau bertakwa, semakin engkau takut amalanmu tidak diterima. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tatkala beliau hendak berkurban, beliau mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ya Allah dari Muhammad dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa dan permohonan beliau mengatakan Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Itu Nabi. Sebagian kita dulu pelaku dosa, kemudian dia bertobat. Lalu dia merasa, saya sudah tobat, selesai sudah dosa-dosa saya. Allah maha menerima tobat. Iya, betul. Tapi belum tentu tobatmu diterima. Seharusnya ada rasa takut itu. Boleh jadi nggak diterima tobatku sama Allah. Maka doa, ya Allah, terimalah tobatku ya Allah. Nabi berdoa itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur ya. Orang-orang yang tergesa-gesa menghukumi diterimanya amalan seseorang. Ketika Utsman bin Mad'un ya. Utsman bin Mad'un ini saudara sesusu Nabi alaihi salatu wassalam.
Dia termasuk sahabat pertama dari kalangan muhajirin yang meninggal di kota Madinah setelah hijrah. Dikuburkan di Baqi. Ketika dia meninggal dunia, ibunya berkata, ya ibunya tahu dengan anak, ibunya cinta sama anaknya. Lalu dia mengatakan, syahadati alaika Abas Sa'ib laqad akramakallah. Kesaksianku buat engkau wahai Abu Sa'ib. Ini kunyahnya Utsman. Engkau telah dimuliakan oleh Allah. Laqad akramakallah. Engkau telah dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak membiarkan ucapan ibundanya. Beliau mengatakan kepada ibundanya, "Wa ma yudriki annallah akramahu." Dari mana engkau tahu kalau Allah memuliakan dia? Dari mana engkau tahu? Fa wallahi wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adri ma yuf'alu bi. Demi Allah, aku ini utusan Allah. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan kepada aku nantinya. Aku nggak tahu. Artinya jangan mudah memvonis orang ahlul jannah, fulan orang ya sudah masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Loh, nggak tahu kita. Thumma qala wa inni la arju lahul khair. Aku berharap kebaikan buat dia. Jadi kita berharap kepada Allah. Tidak kita menvonis fulan ahlul jannah. Enggak. Kita berharap insya Allah semoga masuk surga fulan. Semoga diampuni dosa-dosanya. Makanya ketika ada orang meninggal, alim ulama meninggal dunia, tokoh agama, orang soleh di kampung di negeri kita meninggal dunia, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi meninggal dunia. Apa doa kita buat dia ketika kita sholatin? Kita katakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, maafkan dia ya Allah, kasihi dia. Kita berharap kebaikan buat orang itu, tapi kita nggak bisa menvonis dia orang sudah ada di surga Allah Azza wa Jalla. Enggak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang bayi yang meninggal dunia, kemudian diantarkan jenazahnya, Aisyah mengatakan, tuba lahu usfurun min asafil jannah lam ya'malis su' wa lam yudrik. Aisyah mengatakan, surga buat dia, kebaikan buat bayi itu. Burung dari burung-burung surga. Dia belum berbuat dosa dan belum sampai ke perbuatan dosa itu. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik ya Aisyah. Apakah selain itu Aisyah? Subhanallah. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan nahaha 'anil musara'a ilal qat'i min ghairi an yakuna 'indaha dalil. Nabi melarang dia untuk membuat sebuah keputusan, sebuah vonis tanpa dia punya dalil bahwa dia usfur min asafil jannah. Kita berharap kebaikan, jemaah. Ingat ya, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung. Kita sekarang yang puasa kemarin, alhamdulillah, yang masih dikasih kesempatan hidup sampai hari ini, kita nggak tahu bagaimana kita akan mati nanti. Kalaupun kita mati dalam kondisi berbuat kebaikan, husnul khatimah, ya kita berharap, tapi nggak boleh kita menvonis fulan sebagai penghuni surga. Enggak. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa pada masa Nabi SAW terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin.
ketika dua pasukan ini sudah condong ke markas mereka masing-masing, ya. Di salah satu pasukan Nabi Muhammad SAW ada seorang itu yang berjuang perang dengan gigih berani. Tidak ada yang kecil yang besar kecuali dia tebas sudah. Kemudian para sahabat mengatakan, nggak ada hari ini yang berjuang seperti perjuangan Fulan. Karena dilihat orang ini paling hebat dalam pasukan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ama innahu min ahli nar. Orang itu penghuni neraka. Dia benar-benar penghuni neraka. Itu membuat sahabat takut. Ini orang yang berjuang mati-matian, yang berpotensi dia akan dibunuh oleh musuh, ya. Berpotensi dia akan cacat seumur hidup, istrinya akan menjadi janda, anak-anaknya akan menjadi yatim. Kok dikatakan dia penghuni neraka? Akhirnya ada seorang sahabat, aku yang akan mendampingi dia. Apa yang dia kerjakan sebenarnya? Kemudian diikutin orang ini. Dia perang, berjuang berdekatan dengan orang ini. Ketika orang ini lambat, dia ikut lambat. Ketika dia cepat, dia ikut cepat, diikutin. Kemudian ternyata orang ini terluka. Dengan luka yang parah, jemaah. Kemudian dia ambil pedangnya, dia taruh di dadanya, dia bunuh diri. Lalu orang ini pergi menjumpai Nabi SAW sambil mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku benar-benar bersaksi engkau adalah utusan Allah. Ini orang sudah muslim. Ini sahabat Nabi. Maka Nabi bertanya, wa madhak, ada apa ini? Kok engkau bersaksi lagi gitu? Ya Rasulullah, tentang laki-laki yang kau sebutkan dia penghuni neraka. Orang-orang akhirnya kebingungan gitu, merasa kok bisa ya orang ini orang yang bersungguh-sungguh kok tapi dia masuk neraka. Apa penyebabnya gitu? Maka aku mengikutinya ya Rasulullah. Lalu dia cerita bagaimana akhir cerita dari orang ini. Nabi SAW mengatakan, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia beramal yang menurut orang, oh ini ahlul jannah. Wa innama dia ahlun nar. Wa innahu lamin ahlin nar. Padahal dia penghuni neraka. Tapi menurut pandangan orang, oh ini orang soleh, orang baik, ahlul jannah. Padahal dia penghuni neraka. Wa ya'mal fi ma yarnas amala ahli nar. Dan ada orang yang kelihatannya orang ini kayaknya, ya Allah, kesian orang ini bakal masuk neraka kayaknya. Padahal dia termasuk penghuni surga. Kok bisa? Beliau alaihissalatu mengatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung penutupnya. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau mencantumkan sebuah bab. Bab ini judulnya Bab Khaufil Mu'min Ayyahbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab tentang ketakutan orang beriman. Dia takut amalannya gugur. Amalannya tidak diterima dalam kondisi dia nggak sadar. Artinya dia sekarang nggak sadar. Dia merasa sudah baik. Tahu-tahu nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, tatkala proses persidangan, ternyata amalan dia batal. Nggak diterima. Lalu beliau menyebutkan ucapan Ibrahim At-Taimi yang mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitan akuna mukadziban. Tidaklah aku memaparkan ucapanku di atas perbuatan ini, omonganku, ini amalanku, kecuali aku takut kayaknya aku ini nggak benar-benar beriman. Takut aku munafik gitu.
Kalau ngelihat omongannya bagus, tapi lihat amalannya, kok kayak gini amalanku. Kemudian ucapan Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, yang dia mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjumpai 30 dari sahabat Nabi. Dia jumpai Aisyah, dia jumpai Abu Hurairah, ya. Dia jumpai Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Beliau berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat yang Masya Allah. Dia mengatakan, aku menjumpai 30 sahabat Nabi SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia munafik. Takut. Takut tertimpa penyakit munafik. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Nggak ada di antara mereka yang merasa imannya seperti imannya Jibril, imannya Mikail, nggak ada. Al-Hasan al-Basri mengatakan, al-mu'min, orang beriman itu, jama'a baina ihsanin wa khasyah wa khauf. Orang mukmin itu menggabungkan antara terus berbuat baik, ya, terus beramal soleh, plus rasa takut. Sedangkan orang munafik, udah amalannya banyak dosanya, tapi merasa aman. Ketika beramal merasa, sudah paling baik, paling bagus. Seakan-akan sudah diterima sedekahnya. Oh, dia banyak kebaikan. Maka jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Ahibati fillah. Ya, tanda amalan itu diterima, ya dia ikhlas. Dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengar para khutbah, para penceramah mengingatkan kita di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, itu yang akan diampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kok banyak dosanya? Aku juga banyak dosanya. Barakallahu fiik, jamaah rahimakumullah. Di antara sebab diterimanya amalan adalah kita melanjutkan apa yang sudah kita amalkan. Istiqomah, konsisten. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus dilakukan oleh hamba, walaupun hanya sedikit. Karena itu menunjukkan dia cinta sama amalan. Dia cinta sama Allah Azza wa Jalla. Oke, puasa Ramadan udah, puasa sunnah lah kok. Baca Quran, kok di bulan Ramadan hatam berulang kali. Sekarang baca lagi Al-Qurannya. Jangan ditutup. Sedekahmu jangan berhenti. Sholat malammu terus sholat malam. Walaupun sedikit. Kemarin 11, kemarin 23. Sekarang udah berapa engkau mampunya? 9, 7, 5. Tapi terus engkau jaga. Dan engkau merasakan lezatnya ibadah enggak? Engkau merasa terbebani dengan ibadah atau engkau merasakan nikmat ibadah? Ada orang yang terbebani dengan ibadah, aduh capek, ruwet, ini, itu. Tapi ada orang, ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kok sekarang enak baca Quran Ustaz. Bahkan anak rindu baca Quran. Alhamdulillah Ustaz, anak sekarang, ya yang awalnya mungkin banyak berbuat dosa setelah Ramadan, alhamdulillah Ustaz, ana berusaha untuk menjauhin perbuatan dosa. Pokoknya dia menikmatin ibadah. Kalau dia menikmatin ibadah, kemudian dia bisa istiqomah, semoga amalan diterima. Plus tadi, rasa takut tidak diterima harus selalu mendampingi dia. Hindari makanan yang haram, ya. Karena termasuk ditolaknya doa seseorang adalah gara-gara makan yang haram. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik.
Jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan pergi, maka teruslah memperbanyak zikir. Karena di bulan Ramadan Allah menciptakan kondisi yang mendukung kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan bisa beribadah di bulan Syawal seperti ibadah kita di bulan Ramadan, nggak bisa. Kondisinya sibuk dengan dunia kita, sama keluarga kita. Kita juga nggak puasa 1 bulan penuh. Maka tolong perbanyak zikrullah. Karena zikir ini yang akan menyelamatkan kita dari godaan-godaan setan yang sudah dilepas. Semoga dengan kita memperbanyak zikir, kita terjaga dari godaan-godaan setan. Itu mungkin dapat Ana sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semuanya. Ana kembalikan ke host kita untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ingatkan kembali kepada peserta kajian, jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat sebelum kami nanti akan unmute atau bisa di unmute langsung jika ada yang sudah siap bertanya. Izinkan saya bacakan satu dulu Ustaz dari chat Zoom. Dari salah satu penanya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kalau sudah puasa Syawal tidak diperbolehkan puasa Ayyamul Bid? Jazakallahu khairan. Gimana kalau sudah puasa Syawal nggak boleh puasa Ayyamul Bid? Iya. Nah, ahibati fillah, kalau kita bicara puasa, ya puasa itu ada yang minimal, ada yang maksimal. Memang di bulan Syawal ini kita dianjurkan puasa 6 hari. Itu minimal. Puasa Syawal ya 6 hari. Gitu. Tapi ketika orang ini mau puasa Senin Kemis, jadi kalau dia puasa Senin Kemis, dia akan dapat 8 hari berarti. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8 hari. Apakah ketika dia dapat 6 dia nggak boleh lagi puasa Senin, Kemis berikutnya? Boleh, nggak ada masalah. Tapi puasa Syawal tetap 6 hari. Bagaimana dengan Ayyamul Bid? Ayyamul Bid ini insya Allah besok ya. Hari ini tanggal 12, besok malam 13 ya. 13, besok 13, 14, 15. Ketika dia sudah puasa 6 hari kemarin, apakah besok dia boleh puasa atau tidak? Boleh. Nggak ada masalah. Kalau dia belum puasa Syawal, dia boleh menggabungkan niat Ayyamul Bid dan puasa Syawal. Jadi dia tetap puasa di 13, 14, 15 dengan niat puasa Syawal juga gitu. Nggak ada masalah. Itu yang Anda ketahui, wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya izinkan Ustaz untuk penanya dari yang raise hand, silahkan Putri untuk unmute. Jazakallah khair, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Ustaz. Taqabbalallah salihal a'mal. Tafadhalina. Ustaz, Ana menyaksikan beberapa hari yang lalu sakaratul mautnya seseorang kerabat yang mana semasa hidupnya Fulanah sering berbuat zalim, terutama terhadap anak kandung Fulanah sendiri, Ustaz. Dan ketika proses sakaratul maut itu kelihatan si Fulanah tersiksa sekali, Ustaz. Dan Ana mengatakan kepada anak-anak beliau untuk memaafkan dan mengikhlaskan beliau. Cuman anak beliau mengatakan di mulut kami sudah memaafkan, tapi hati kami belum bisa karena semenjak remaja sudah dizolimi oleh ibu kandungnya sendiri sampai si anaknya ini berkeluarga gitu, Ustaz, berumah tangga. Dan ketika ibunya meninggal, Ustaz, tidak ada sedikit pun raut kesedihan, bahkan ya biasa saja, terkesan biasa saja, Ustaz. Dan si Fulana ini sering curhat kepada Ana
mohon nasihatnya Ustadz, apa yang sebaiknya Ana sampaikan kepada si kerabat ini supaya memaafkan ibu kandungnya Ustadz. Yang kedua Ustadz, terkait dari penjelasan Ustadz tadi bahwa amal kita belum tentu diterima. Sebagai umat di akhir zaman ini Ustadz, berarti bolehkah kita mengedepankan khauf kita, setelah itu baru roja gitu Ustadz? Karena yang Ana tahu kita beribadah itu khauf, roja, dan mahabbah ya Ustadz ya. Tapi mengingat kita, terutama Ana yang sering lalai Ustadz, apakah Ana cukup dengan khauf dulu aja gitu Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan anak-anak yang mungkin merasa dizalimin oleh orang tuanya. Boleh jadi orang tuamu zalim, tapi orang tuamu juga telah melahirkan dirimu, apalagi bunda. Yang kalau semua kebaikan atau harta yang kau miliki, kau berikan kepada ibundamu, engkau belum membalas kebaikan dia. Kita ini kan jadi manusia kadang-kala fokus dengan kesalahan, dengan negatif yang dilakukan orang tua kita. Kita lupa dengan kebaikan. Loh, apa kebaikannya Ustaz? Anak sejak kecil udah dizalimin sama dia. Ketika engkau 9 bulan berada di perut ibundamu, ketika engkau dilahirkan, yang proses melahirkan dirimu, itu boleh jadi mengorbankan nyawanya. Engkau kan nggak tahu proses itu. Engkau kan lupa. Makanya ketika Allah memerintahkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, Allah mengingatkan anak-anak itu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil dia. Ibumu mengandungmu dengan kondisi lemah, bertambah lemah. Kemudian melahirkanmu, kemudian menyusui. Ini proses yang tidak pernah ada dalam memori kita. Yang terekam dalam memori kita ketika kita sudah bisa mengingat. Ibuku seperti ini, ibuku jahat sama aku, ibuku pilih kasih. Oke, engkau ingat itu. Tapi ingat, ternyata ada kebaikan orang tua kita yang kita nggak pernah ingat. Maka Allah mengingatkan. Maka sampaikan kepada dia, sejahat apapun ibundamu, engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibundamu. Terus apa manfaatnya ketika ibumu disiksa gara-gara engkau? Engkau sendiri belum tentu berbakti sama ibundamu. Maka sampaikan kepada dia, hendaklah dia memaafkan ibundanya, karena dia juga belum tentu sudah berbakti sama ibundanya. Ketika ada orang yang gendong ibunya dari Khurasan atau dari Asfahan sana, di Iran sana, haji, diajak keliling. Kemudian dia tanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, aturani qad jazaituha, menurutmu aku sudah balas budi ibumu apa enggak? Aku nih gendong ibuku dari sana. Kata dia, wala bi zafratin min zafaratiha. Rasa sakit dia ketika melahirkanmu, satu rasa sakitnya, itu belum kau balas gitu. Maka tolong anak-anak ini sadar ya, bahwasanya sejahat apapun ibundamu, tetap dia punya kebaikan yang kau belum bisa membalasnya. Udahlah, maafkan, dan semoga itu menjadi penghapus dosa buat dirimu. Adapun berkaitan dengan bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, ya para ulama menyebutkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, yang tentunya unsur utama adalah cinta kepada Allah Azza wa Jal, yang memandu kita agar arahnya benar, tidak salah arah, dengan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dengan dua sayap, yang satu namanya khauf, yang satu namanya roja. Khauf itu rasa takut kepada Allah, yang dua adalah rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Duanya harus imbang sebenarnya, tapi ada kondisi-kondisi yang kita lebih menguatkan sisi takutnya. Kapan? Ketika kita condong kepada dosa, ketika kita condong kepada kemaksiatan, maka kuatkan janibul khauf agar kita berhenti berbuat dosa. Karena rasa takut ini yang menghalangi kita dari berbuat dosa. Tapi ketika kita dalam kondisi ada keputusasaan, ya kita mau meninggal dunia, kita sedang sakit, maka
kondisi atau sisi harapan kepada Allah hendaklah dikuatkan agar dia meninggal dunia berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, agar dia meninggal dunia dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi mungkin kondisi setiap manusia berbeda-beda di masa lalu dan di masa sekarang, maka hendaklah dia tahu mana yang perlu dia lebih kuatkan, karena jangan sampai ada orang yang menguatkan janibul roja, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, tenang, pada saat dia mau berbuat dosa, sehingga dia terus berbuat dosa dan boleh jadi dia mati su'ul khatimah. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan satu pertanyaan lagi Ustaz dari chat Zoom. Mungkin yang sesuai tema Ustaz. Ya, Bismillah Ustaz, bagaimana cara memotivasi diri untuk senantiasa mempertahankan amalan soleh yang sudah dilakukan di bulan Ramadan di bulan setelahnya, dan apakah ada doa khusus agar amalan di bulan Ramadan ini diterima? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa terus mengamalkan amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa istiqomah. Maka tentu yang pertama adalah dengan senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, seperti doa yang dianjurkan dibaca di setiap penghujung sholat, ya, yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Perbanyak doa, mohon sama Allah Azza wa Jal agar kita dibantu, karena tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa istiqomah. Oleh karena itu, tatkala kita mendengar panggilan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang merupakan panggilan untuk kita beraksi, ya, melaksanakan sholat, apa jawaban kita? La haula wa la quwata illa billah. Kemudian doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai yang maha hidup dan mengurusin kehidupan ini, perbaiki urusanku semuanya. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaiki semua urusanku dan jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan ya Allah. Karena kita ini memang lemah. Ketika Allah serahkan kita kepada diri kita, hancur kita, binasa aja. Maka minta kepada Allah agar kita senantiasa dijaga sama Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita istiqamah, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Kita nggak akan bisa seperti di bulan Ramadan, tapi paling tidak ya kita berusaha untuk punya amalan-amalan di setiap amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Baca Quran, kalau di sana kita bisa sehari mau baca 10 juz, 3 malam khatam. Jangan memaksakan diri di Syawal untuk melakukan itu umpamanya. Karena akhirnya kita akan mental gitu loh. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Aku bisanya kayaknya 1 juz, ya sudah 1 juz. Gak mampu anak kayaknya anak, karena kalau di bulan Ramadan kan memang waktu kerjanya lebih sedikit ya. Kemudian anak juga sering ke masjid, tapi setelah Ramadan anak banyak kerjaan, anak banyak harus lakukan. Ya udah, engkau mampunya berapa? Kayaknya anak cuma mampu 3 halaman tiap hari. Udah 3 halaman, dijaga. Dengan terus berdoa tadi. Lalu yang ketiga, cari kawan-kawan. Karena kalau lingkungan kita tidak mendukung kita, maka ciptakan lingkungan yang mendukung kita gitu loh. Kita ciptakan lingkungan itu. Kita perlu membuat kelompok ya, sebagaimana orang yang suka main bola, mereka bikin kelompok pencinta bola, sehingga setiap akhir pekan, weekend, yuk main bola kemana, ini itu, kan ada kelompok itu. Tapi kenapa kelompok menuju ke surga kok kita tidak bentuk gitu loh? Buat orang-orang, yuk kita kelompok kajian umpamanya, kelompok tadarus. Kemarin kita tadarus Ramadan, mungkin bisa dilanjutkan setelah Ramadan kita tadarus. Di kantor kita memang ada orang-orang yang senantiasa
Ya di waktu zuhur, di kantor kan ada waktu istirahat sebelum sholat, mungkin 5 menit baca Quran ya, sehingga kita bisa saling menguatkan di antara kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz, izin Anda bacakan mungkin pertanyaan terakhir. Ini masih berkaitan dengan tema juga terkait bagaimana untuk pelaksanaan puasa Syawal bagi yang telah sebelumnya mengamalkan puasa Daud, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, bagi yang puasa Daud umpamanya, ya udah dia niatkan di 6 hari itu niatnya puasa Syawal. Karena puasa Daudnya dilakukan di bulan Syawal. Jadi nggak ada masalah dia mau puasa Daud terus, tapi niatkan ketika dia, karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya dan semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia niat puasa Daud dan dia biasa puasa Daud, ya silahkan dia puasa Daud, tapi di 6 harinya dia niatkan puasa Syawal. Sebagaimana ketika dia puasa Daudnya ketemu hari Senin, dia niat puasa hari Senin. Ketika puasa Daudnya ketemu hari Kamis, dia niat puasa hari Kamis. Ketika ketemu dengan Ayyamul Bid, dia dapat juga insya Allah ketika dia niatkan puasa Ayyamul Bid. Tapi tetap tuh, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi buat teman-teman yang punya kebiasaannya, atau dia punya ibadah yang biasa dia lakukan seperti puasa Daud, silahkan dia tetap puasa Daud, tapi di 6 harinya diniatkan puasa Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, dia seakan-akan puasa 1 tahunnya, puasa wajib 1 tahun. Maka buat teman-teman yang punya kemampuan dan kesempatan, tolong jangan meremehkan pahala yang besar ini. Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di depan kita ada kebaikan yang besar sekali. Tapi memang nggak wajib. Sekali lagi ingat, tidak wajib. Itu hanya sunnah. Dan amalan sunnah itu dicintai Allah apabila kita sudah menjalankan yang wajib. Maka tolong naiklah derajatmu. Kalau selama ini Anda sebenarnya nggak pernah puasa sunnah, Ustaz. Anda bertahun-tahun hanya puasa Ramadan. Ya Alhamdulillah tahun ini puasalah 6 hari di bulan Syawal ini. Orang kadang-kala dia ya karena ingin diet, ingin sehat, dikasih nasihat untuk puasa, intermittent fasting ya, dia lakukan itu. Tapi ketika urusan akhirat, dia malah nggak semangat. Barakallahu fiik, jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Anda terima kasih kepada semua jamaah yang bisa hadir, khususnya teman-teman di Unhas ya. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang lebih banyak sekali. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Perbanyak doa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد Lillahi Rabbil Alamin. Ana mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.